Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu. Baru-baru ini Kementerian PAN-RB termasuk dalam hal ini juga BKN ya, itu menyampaikan kabar baik, yaitu terkait seleksi CASN 2024. Seleksi calon aparatur sipil negara ini sudah akan dibuka Bapak Ibu. Akan dibuka. Dan itu dilakukan sebanyak 3 periode Bapak Ibu. 3 periode. Jadi bukan presiden 3 periode, tapi CSN dilakukan 3 periode. Tapi Kepala BKN Harimurti Dwi Putranto memastikan pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi CSN. Nah, jadi formasi yang akan dibuka ini cukup besar, bahkan sangat besar, 2, juta formasi CASN. Ini sudah gabungan P3K dan CPNS Bapak Ibu ya. Nah, informasinya kita simak sama-sama. Yang pertama itu periode seleksi kan ada 3 Bapak Ibu. Nah, ini diharap disimak sampai tuntas. Periode 1, periode pertama itu khusus untuk seleksi CPNS dan seleksi kedinasan. Jadi seleksi CPNS dan seleksi kedinasan. Kemudian ini jadwalnya dimulai pada minggu ketiga bulan Maret. Jadi ini didahulukan di bulan Maret nanti. Minggu ketiga berarti pertengahan menjelang akhir Bapak Ibu. Di bulan Maret itu seleksi CPNS dan kedinasan sudah dibuka. Jadi untuk teman-teman barangkali yang fresh graduate, sepertinya ruangnya di sini, yaitu di CPNS. Nah, periode kedua itu dilaksanakan penerimaan CPNS dan P3K. Oke. Jadi di periode kedua tetap ada CPNS dan juga P3K. Itu di bulan berapa? Di bulan Juni 2024. Periode ketiga itu seleksi penerimaan CPNS dan P3K bulan Agustus 2024. Berarti periode 1, 2, dan periode 3 itu selalu ada CPNS-nya, rekrutmen CPNS-nya. Adapun P3K dilakukan di periode kedua dan periode ketiga. Periode kedua bulan Juni, periode ketiga bulan Agustus. Nah, untuk teman-teman yang targetnya CPNS, terutama mungkin yang fresh graduate, ini kabar baik karena di setiap periode selalu ada ruang CPNS. Nanti teknisnya seperti apa, apakah CPNS-nya ada klasifikasinya, nanti kita lihat nanti Bapak Ibu ya. Selanjutnya jumlah formasi bagaimana? Nah, jumlah formasi ini sudah ada diumumkan juga Bapak Ibu. Untuk formasi pusat itu ada sekitar 429.183 formasi. Wow, hampir 500.000 ya. 429.183 itu terdiri dari CPNS 207.247 formasi. Kemudian P3K 221.936 formasi. Untuk di daerah ini lebih besar lagi, 1.867.333 formasi. CPNS itu terdiri dari 483.575 formasi. P3K 1.383.758 formasi. Nah, ini jumlah formasinya memang sangat besar Bapak Ibu, karena totalnya tadi disampaikan sekitar 2,3 juta formasi Bapak Ibu. Nah, kategori formasi ya Bapak Ibu, yang pertama guru atau dosen, karena memang beberapa saat yang lalu Pempan memang menyampaikan tetap akan memprioritaskan guru dan kesehatan ya. Guru, dosen, kemudian tenaga teknis juga ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang di struktural ya, tenaga teknis yang jurusan-jurusan non guru atau kesehatan itu tidak perlu berkecil hati, karena pemerintah juga memberikan formasi yang jumlahnya tentu cukup besar ya untuk teknis nanti Bapak Ibu. Kemudian tenaga kesehatan juga tetap dibuka seperti itu. Nah, tinggal kita lihat nanti yang masuk CPNS, apakah guru juga ada CPNS-nya atau seperti apa, atau tetap P3K seperti kemarin-kemarin ini ya, kita lihat nanti perkembangannya Bapak Ibu. Kami belum dapat informasi detailnya. Nah, selanjutnya perlu kita pahami bahwa fokus pemerintah dalam seleksi CASN 2024 ini adalah untuk menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat Bapak Ibu. Dan informasi ini juga memang dipublis Bapak Ibu di situs resminya BKN, www.bkn.go.id. Itu juga memang memposting informasi judulnya seleksi CSN 2024 dilakukan sebanyak 3
Nah, di sini disebutkan PLT Kepala BKN menyebutkan pengumuman dan seleksi administrasi, seleksi CPNS, dan seleksi kedinasan pada periode 1 akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Pada periode 2 akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K akan dilaksanakan pada bulan Juni. Sementara periode ketiga dilaksanakan bulan Agustus 2024. Jadi sinkron sesuai dengan flyer yang kita bahas sebelumnya Bapak Ibu. Nah, selain itu PLT Kepala BKN menambahkan pada pelaksanaan CSN 2023 ada beberapa hal yang menjadi catatan tim Panselnas. Yang pertama, pada fase seleksi administrasi ditemukan bahwa pansel instansi tidak akurat dalam melakukan verifikasi baik pada kualifikasi pendidikan, sertifikasi yang tidak valid, pengalaman kerja, dan NIK yang tidak ditemukan. Kedua, pada fase pelaksanaan seleksi masih ditemukan praktik perjokian. Ketiga, pada fase hasil seleksi, konversi nilai CAT sebagai dampak dilaksanakannya. Seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT yakni nilai CAT lebih besar 50%, nilai SKTT lebih kecil dari 50% norma umum, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak hanya itu, proses DRH terhambat karena terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta yang lulus khususnya di daerah 3T. Jadi ini menjadi catatan-catatan yang menjadi bahan evaluasi dari seleksi CSN tahun 2023 ya. Termasuk memang terkait DRH di mana harus melampirkan surat keterangan sehat. Nah, di daerah-daerah terpencil ini menjadi kendala ya Bapak Ibu, karena memang proses untuk pemeriksaannya harus ke rumah sakit, sementara dari rumah sakit itu ke tempat tugas guru ke Majaya itu rata-rata ada yang jauh seperti itu. Nah, ini menjadi evaluasi, kabar baik tentunya. Kita lihat perkembangannya nanti seperti apa, apakah ada kebijakan baru atau nanti bagaimana. Ini secara juknis, secara teknis belum ada Bapak Ibu. Kami akan sampaikan jika juknisnya sudah ada dikeluarkan oleh BKN, dan kita akan bahas hal tersebut Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Melalui kesempatan ini saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.